Hai guys, Mr. Day lagi nih. Yang puasa masih semangat gak? Sekarang, gue mau masukin video tentang autisme dan olahraga. Olahraga ya, kayak yang kalian tahu, penting dan bermanfaat banget buat kesehatan. Sayangnya, kebanyakan individu autis kurang info sama hal beginian. Kenapa sih? Banyak, dari ketakutan di situasi sosial, tantangan sensori kayak suhu, suara, cahaya, gitu-gitu, kesulitan pahamin bahasa tubuh, belum mesti ngikutin aturan yang ribet, kesulitan komunikasi dan berbaur sama orang lain. Apalagi kalau olahraganya di tempat baru yang pastinya perlu penyesuaian. Individu autis juga punya masalah dengan kemampuan motorik, keseimbangan dan koordinasi yang bikin mereka susah buat ikutan olahraga. Tambah lagi, beberapa dari mereka juga suka jalan-jalan atau kabur sendirian, yang pastinya nggak aman dan bikin khawatir. Kalau dibandingin sama individu normal, individu autis cenderung punya ketahanan dan kekuatan otot yang lemah, level fitnessnya juga gitu. Kalian juga pasti tahu, kalau individu autis itu punya kemampuan sosial yang nggak sebagus individu normal, dan minatnya juga terbatas, yang bikin mereka lebih suka lakuin aktivitas yang nggak perlu gerak-gerak segala. Apalagi belum tentu semua orang ngerti keadaan mereka, yang bikin mereka dikucilin dan dibully, yang bikin mereka tambah gak mau olahraga. Padahal, olahraga itu banyak manfaatnya loh, apalagi buat individu autis. Dari bikin emosi stabil, ngurangin stres, bikin badan sehat dan kuat, nambah percaya diri dan harga diri, perbaikin kemampuan motorik dan kemampuan sosial, bikin kesehatan fisik dan mentalnya naik, dapat teman dan minat baru, bikin tambah mandiri, naikin kemampuan komunikasi, perbaikin perilaku, ada perasaan memiliki atau jadi bagian dari masyarakat, perbaikin tidur, dan masih banyak lagi. Sayangnya, kayak gue bilang sebelumnya, kebanyakan individu autis lebih suka aktivitas yang gak perlu banyak gerak, kayak nonton TV atau main game daripada olahraga. Apalagi ikutan klub atau tim olahraga, dimana waktu luang mereka sering dipakai buat hal-hal kayak gituan. Apalagi mereka juga susah punya temen, ngobrol satu sama lain, dan lakuin gerak-gerakan yang aneh-aneh. Dan makin tua makin malas buat gerak. Ya, kalau orang nggak olahraga, termasuk individu autis, ada konsekuensinya, dari obesitas, masalah pernapasan, diabetes, depresi, kesehatan fisik dan mentalnya turun, masalah jantung, dan lain-lain. Gak cuma masalah kurang gerak. Soal makanan, individu autis juga cenderung pilih-pilih makanan dan lebih suka makanan manis dan yang kalorinya tinggi. Yang bikin individu autis lebih rawan kena obesitas alias kelebihan berat badan. Soal olahraga, ada olahraga yang cocok dan kurang cocok buat individu autis. Olahraga yang pakai tim kayak bola, basket, dan baseball kurang cocok karena perlu koordinasi dan kekuatan tubuh yang tinggi, lingkungannya panas atau dingin, suara yang keras, dan pastinya perlu komunikasi. Tapi, ada beberapa olahraga yang cocok untuk individu autis, seperti berenang, lari, naik kuda, sepedaan, bela diri kayak karate atau taekwondo, menari, tenis, bowling, dan masih banyak lagi. Kenapa? Karena gerak-gerakannya bisa diprediksi, bisa nantang diri sendiri, nggak perlu ngomong banyak-banyak, dan handle binatang lebih gampang. Oh iya, supaya individu autis lebih mau ikutan olahraga dan aktivitas fisik lainnya, ada beberapa tips yang harus dijalanin. Dari mulai aktivitas fisik pelan-pelan, supaya olahraga jadi bagian hidup, libatin keluarga di olahraga supaya olahraga lebih asik, pakai minatnya sebagai reward atau dukungan untuk olahraga, biarin dia pilih jenis olahraga yang dia mau, pasang program dan rutinitas yang terstruktur supaya mereka nggak stres, pakai game yang bisa buat olahraga kayak Wii atau Kinect, pahamin kelebihan dan kekurangannya, minat, quirk-nya, dan lain-lain, kasih cuplikan dalam aktivitas, fisik atau sneak peek, demonstrasiin gerakan olahraga supaya dia paham dan bisa diikutin, pakai bantuan visual kayak tulisan, gambar, dan semacamnya, ngomong pelan-pelan, jelas, dan kasih instruksi satu persatu pas ngajarin gerakan olahraga,
kasih dia waktu buat pahamin info yang dia lihat atau dengar, dan masih banyak lagi. Gue sendiri sebagai individu autis juga mau ceritain pengalaman gue sama olahraga. Gue kayak banyak individu autis, bisa dibilang ogah-ogahan banget kalau mau olahraga, apalagi main keluar. Udah di situ panas, silau, kotor, gak ada asiknya, cuman bikin capek doang, gak diajak, diusir sama teman-teman gue, dan ngerasa aneh kalau pengen ikutan. Di zaman gue kecil pula, bully-bully di sekolah kuasain semua tempat main dan lapangan-lapangan basket atau bola, dan gue sendiri gak suka. Jujur aja, gue lebih suka baca di kelas atau perpus dan gambar daripada main keluar. Soal olahraga, gue awalnya cuma suka nonton motorsport kayak F1 dan pernah ikutan ekskul taekwondo. Tapi nggak suka dan gue juga diejek terus-terusan sama sopir dan guru pendamping gue. Jadinya kapok deh. Tapi gue jadi suka bola gara-gara diajak adik gue main game di Winning Eleven. やはり抜けるとチャンスになるところですからね。シュート。いい守りを見せました。通りません。 Dan suka sampai sekarang. Dulu juga, gue juga ikutan les berenang tiap Senin dan Jumat. Naik sepeda, main basket dan sepatu roda, biar kemampuan motorik gue bagus dan bikin gue sibuk di hari libur. Jujur, gue cuma ikutan doang, gak ada niat mau ikutan dan gak tahu kenapa sih mesti ikutan. Tapi akhirnya gue ngerti alasannya, yaitu supaya gue lebih aktif, gue lebih mandiri, batasin screen time gue, tambahin kemampuan motorik dan kekuatan gue, dapet teman, isiin waktu kosong gue, dan pastinya biar gue sehat. Gue mulai nikmatin olahraga di zaman gue kuliah dulu di semester 8, dimana tugasnya nggak sebanyak semester yang dulu-dulu, dimana gue coba untuk nge-gym, yang bikin gue lebih bugar dan berotot, lebih pede, tambahin harga diri gue, dan bikin gue sibuk. Alhamdulillah, teman-teman gue di kampus dukung banget gue nge-gym. Dan di sana gue dapat beberapa teman baru juga. That is, sampai pandemi virus corona yang ngubah rutinitas gue dan bikin semua gym tutup. Olahraga selama pandemi ya paling banyak olahraga sama teman-teman gue di kantor, olahraga di rumah, sepedaan dan ngikutin dance workout. Di saat itu gue kangen sama suasana nge-gym dan ketemu teman-teman gue di sana. Nah, baru-baru ini gue baru nge-gym lagi. Pas buat obatin rasa kangen gue sama suasana nge-gym. Yap, ini video gue tentang autis dan olahraga. I hope you like it. Please like and subscribe, and we'll see you next time. Bye!